Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan Ibu Ihda. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih belajar di tema 4 sehat itu penting. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masih mempelajari tema 4 sehat itu penting, subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Kali ini kita akan belajar pada materi muatan PPKN. Materi pada PPKN kali ini adalah manfaat gotong royong. Bisa juga kalian lihat di paket buku pena 5B halaman 55, 56, 61 dan 65. Nah, yang pertama kita bahas adalah PPKN, yaitu manfaat gotong royong sebagai bentuk tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Nah, contoh pada gambar adalah gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar kita. Nah, di mana orang-orang bekerja sama untuk membersihkan taman maupun lingkungan sekitar dengan membersihkan sampah dan membersihkan aliran air yang dipenuhi oleh sampah sehingga lingkungan akan menjadi bersih. Nah, jadi di sini orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai suatu yang diinginkan, yaitu agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Manfaat gotong royong. Pertama, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga. Yang ketiga, menciptakan hubungan yang harmonis antar warga. Yang keempat, memupuk solidaritas dan semangat kebersamaan antar warga. Yang kelima, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Nah, itu adalah 5 manfaat dari gotong royong. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap warga memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda, misalnya sebagai berikut. Pada gambar adalah di mana warga memiliki hak untuk mengemukakan pendapat. Nah, jadi pada suatu rapat, maka warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya. Kerja bakti bersama-sama adalah contoh kewajiban. Sedangkan membuang sampah ke tempat sampah juga adalah contoh tanggung jawab. Nah, jadi hak warga masyarakat tadi adalah mengemukakan pendapat, misalnya dalam suatu forum rapat. Kemudian kalau kewajiban warga masyarakat adalah yaitu bekerja bakti untuk membersihkan lingkungan. Nah, bentuk tanggung jawabnya adalah yaitu membuang sampah ke tempat sampah agar lingkungan menjadi nyaman dan bersih. Akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab dalam masyarakat. Membuang sampah di tempat sampah merupakan contoh penerapan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Kalau kita tidak memiliki tanggung jawab untuk membuang sampah pada tempatnya, maka
bisa mengakibatkan sampah yang berserakan, membuat lingkungan menjadi kotor, dan dapat menyebabkan banjir. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Kemudian kita ke tema 4, sel itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, untuk muatan pelajaran IPS dengan materi interaksi sosial di berbagai bidang. Bisa juga kalian baca buku paket Bupena 5B halaman 57, 58 untuk muatan IPS, yaitu tentang interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Transaksi jual beli dengan pedagang buah merupakan contoh interaksi dalam bidang ekonomi. Selain transaksi kebutuhan barang, transaksi kebutuhan jasa juga termasuk interaksi ekonomi. Kita lihat pada gambar, pasar merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi di bidang ekonomi. Karena pada pasar terdapat penjual dan pembeli yang saling berinteraksi dan saling tawar-menawar. Interaksi sosial dalam berbagai bidang. Interaksi tersebut terjadi karena adanya faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah interaksi dalam bidang sosial budaya, yaitu kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan agar keberadaan kita dapat diterima. Interaksi dalam bidang pendidikan, yaitu proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Interaksi dalam bidang ekonomi, yaitu di mana masyarakat dapat melakukannya dengan transaksi jual beli. Nah, setelah kalian menyimak video materi hari ini, adapun tugas hari ini yaitu kerjakan latihan soal di buku paket Bupena 5B halaman 70. Yaitu untuk soal muatan PPKN ada 5 soal dan muatan IPS juga ada 5 soal. Langsung kalian kerjakan di buku paket. Setelah selesai mengerjakan, dipoto dan dikirim ke WA Ibu Ihda. Paling lambat Ibu tunggu jam 4 sore. Nah, ini adalah halaman 70 di mana di situ tertulis muatan PPKN ada nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian muatan IPS juga ada soal nomor 1 sampai nomor 5. Langsung kalian kerjakan saja di buku paketnya. Setelah selesai, kalian foto, kemudian kalian kirim ke WA Ibu paling lambat jam 4 sore. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.